Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan judul Metode Granada pada mata kuliah terjemah Al-Quran yang diampu oleh Bapak dosen Ali Muammar SSI MA yang beranggotakan yakni saya sendiri Ridho, yang kedua teman saya Anas, selanjutnya Amirul, selanjutnya yaitu saudari Wilda. Kali ini kami akan sedikit menjelaskan terkait judul kami yakni Metode Granada. Baiklah, kepada kawan-kawan sekalian, silahkan disimak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, pada video kali ini saya akan menyampaikan mengenai pengertian terjemah Al-Quran. Lafaz terjemah di dalam kepustakaan bahasa Arab menunjukkan arti dari 4 makna. Yang pertama, menyampaikan suatu kalam kepada seseorang yang belum mengetahuinya. Yang kedua, menafsirkan suatu kalam menurut bahasanya. Yang ketiga, menafsirkan suatu bahasa dengan bahasa yang lain. Yang keempat, memindahkan suatu kalam dari satu bahasa ke bahasa yang lainnya. Secara harfiahnya, terjemah berarti menyalin atau memindahkan suatu pembicaraan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain. Sedangkan terjemah berarti salinan bahasa atau alih bahasa dari suatu bahasa ke bahasa lainnya. Terjemah yang dalam bahasa Inggerisnya dikenal sebagai istilah translation. Dalam literatur bahasa Arab dikenal dengan terjemahan. Secara etimologisnya pula, terjemah berarti menerangkan atau menjelaskan. Menurut Muhammad Hussain Al-Zahabi, salah seorang pakar ulama Al-Quran dari Al-Azhar Universiti Mesir, kata terjemah lazim digunakan untuk dua macam pengertian. Yang pertama, mengalihkan atau memindahkan suatu pembicaraan dari suatu bahasa ke bahasa yang lainnya tanpa menerangkan makna dari bahasa asal yang diterjemah. Yang kedua, menafsirkan suatu pembicaraan dengan menerangkan maksud yang terkandung di dalamnya dengan menggunakan bahasa yang lain. Dari situlah kata terjemah dapat diformulasikan bahawa terjemah pada dasarnya ialah menyalin atau mengalih bahasakan serangkaian pembicaraan dari suatu bahasa ke bahasa yang lainnya. Dengan bahasa supaya inti pembicaraan dari suatu bahasa ke bahasa lainnya, dengan maksud supaya inti pembicaraan bahasa asal yang diterjemah bisa dipahami ataupun boleh difahami dengan mudah oleh orang-orang yang tidak mampu memahami secara langsung ataupun tidak langsung bahasa asal yang diterjemah. Jadi alhamdulillah, setakat ini mengenai pengertian terjemahan Al-Quran. Okey. Bahagian seterusnya adalah bahagian sejarah. Okey. Bahagian B, sejarah terjemahan Al-Quran metode Granada. Okey, Granada adalah suatu metode untuk memahami bahasa Al-Quran dengan mempelajari rumus kunci komponen bahasa Al-Quran melalui modul dan kamus Granada, sehingga nantinya dapat mengertikan atau menterjemahkan Al-Quran dengan hitungan huruf. Metode Granada merupakan sesuatu metode yang terbaru yang menyediakan kunci-kunci, yakni komponen inti bahasa Al-Quran sebagai langkah-langkah untuk menterjemahkan Al-Quran yang berusaha keras untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut dengan tujuan menciptakan kader-kader generation Muslim ideal memahami Al-Quran dengan baik, sehingga mampu memberi solusi dan menjawab tantangan zaman sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran. Metode Granada ditemukan oleh Solihin Bunyamin Ahmad
Elsie melalui pengalaman mengajar yang cukup lama dan semangat untuk bisa mencetak peserta didiknya menjadi pandai lebih cepat dibanding waktu yang dihabiskan untuk belajar menggunakan metode lain. Ketika seorang santri mengeluh akan susahnya mempelajari bahasa Arab, dia mengatakan bahawa itu merupakan hal yang mudah. Padahal saat itu dia masih merasa kesulitan mengenal perubahan kata dan kedudukan kata dalam bahasa Arab. Dengan hidayah Allah, dia memaparkan beberapa poin untuk meyakinkan santrinya bahawa bahasa Arab merupakan satu-satunya bahasa yang paling mudah dipelajari. Di antara poinnya adalah yang pertama, komponen dalam bahasa Arab hanya ada 3, iaitu kata benda, kata kerja dan huruf makna. Yang kedua adalah ciri-ciri kata benda. Secara garis besar hanya ada 3, iaitu diawali alif lam, ada tanwin dan diawali oleh huruf mim. Adapun kata yang menunjukkan nama orang, binatang, kota, alam lain atau nama pekerjaan itu pasti kata benda. Okey, yang ketiga, kata kerja terbagi menjadi 3, iaitu A, kata kerja bentuk lampu, B, kata kerja bentuk sedang atau kebiasaan. Yang ke C adalah kata kerja bentuk perintah. Okey, B. Huruf bermakna adalah huruf yang memiliki makna. Ciri-cirinya adalah jika ia bukan kata kerja dan juga bukan kata benda tetapi memiliki makna, maka ia adalah huruf seperti Hamzah. Artinya apakah? Artinya apakah? Okey. Dia juga mencoba meyakini santrinya bahawa dengan seizin Allah, dalam waktu singkat mereka akan bisa menterjemah secara harfiah. Mereka juga akan bisa menterjemah secara maknawiyah dengan latihan yang serius dan istiqamah. Selain itu, dia juga menganjurkan agar santri mendalami bahasa Arab di lembaga-lembaga bahasa Arab yang terdekat, kerana metode Granada bukanlah metode yang sempurna. Metode Granada hanya bisa digunakan untuk menterjemah teks-teks Arab yang berharakat. Sedangkan dengan mempelajari bahasa Arab di lembaga-lembaga bahasa Arab, mereka akan dididik untuk dapat bercakap, bahkan membaca literal dengan menulis dengan bahasa Arab yang tidak berharakat. Metode Granada memiliki tujuan khusus dan tujuan yang umum. Okey, yang first adalah tujuan yang khusus. Yang pertama adalah menghilangkan pendapat bahawa Al-Quran yang sulit. Pendapat ini harus segera dihilangkan sebab jika tidak akan terjadi stagnalis, iaitu kemandengan pemahaman tentang Al-Quran jika tidak dikatakan sebagai bentuk pemaksungan terhadap usaha untuk memahami pesan-pesan Al-Quran. Okey, yang kedua, peserta didikan mengetahui perubahan kata dalam bahasa Arab dengan baik. Yang ketiga, peserta didik mampu dan lihai pandai membuka kamus untuk mengetahui makna dari lafaz-lafaz yang dicari. Yang keempat adalah peserta didik mengetahui pola kalimat dalam bahasa Al-Quran dan mampu menterjemahkannya. Yang kelima, peserta didik bisa mengungkap pesan-pesan Al-Quran dengan baik setelah mengetahui terjemahannya, baik secara harfiah maupun maknawiyah. Okey, yang keenam adalah peserta didik lebih khusyuk beribadah dan lebih santun dalam tingkah laku dengan mengetahui pesan-pesan Allah secara langsung dari Al-Quran. Okey, yang yang terakhir adalah tujuan umum. Tadi kan tujuan khusus dan yang seterusnya adalah tujuan umum. Okey, yang pertama, yang satunya iaitu memasyarakatkan bahasa Arab dengan pesan-pesannya.
Melaksanakan kewajiban menyebabkan ilmu-ilmu syariat yang antara lain adalah ilmu tafsir, sebab terjemahan Al-Quran merupakan bahagian dari proses menuju tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya dalam metode Granada, yakni untuk bisa menempuh proses metode Granada ini, kita perlu melalui 4 langkah proses menerjemah metode Granada. Baiklah, kita masuk yang langkah pertama, yakni menguasai komponen kalimat dalam bahasa Arab seperti 1. Isim, atau bisa juga disebut dengan kata benda. Ciri-ciri kata benda adalah sebagai berikut: diawali al atau alif lam. Jadi kalimat atau katanya isim ini ciri-cirinya bisa diawali dengan alif lam. Selanjutnya itu bertanwin. Nah, bertanwin ini seperti patah tain, kasrah tain atau dhamma tain. Contohnya mungkin zaidun, masjidun, baitun, dan lain sebagainya. Selanjutnya diawali oleh huruf mim, ma, mi, mu. Nah, dengan catatan setelah huruf mim terdapat 3 huruf atau lebih, seperti contoh masjidun, muslimun, dan mir'atun, dan lain sebagainya. Selanjutnya menunjukkan sebuah nama. Nah, isim ini juga ciri-cirinya menunjukkan sebuah nama. Di antaranya nama manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, tempat, dan sebagainya. Misal nama manusia seperti Ahmad, Zaidun, Muhammad. Untuk nama selanjutnya, untuk nama-nama contoh hewan seperti Jamalun, Kalbun. Selanjutnya untuk tumbuh-tumbuhan ini seperti Wardatun. Untuk nama tempat Makat, Makkah, Madinah, dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri selanjutnya, itu kemasukan huruf yang mengkasrohkan atau yang bisa disebut dengan huruf jar atau huruf khopat. Nah, ini contohnya seperti minal masjidi. Nah, di sini ada huruf min, mina. Nah, itu ya yang termasuk pada huruf yang mengkasrohkan atau huruf jar. Selanjutnya idofat. Nah, idofat ini contohnya seperti kalimat iqamatus sholati. Nah, pada lepas iqamatu itu, itulah yang iqamatus sholati itu yang disebut dengan idofat. Jadi kalimat iqamah itu beridofat kepada as-sholah, atau bisa sebut juga kita artikan idofatnya dan bersandar kalimatnya. Selanjutnya ciri-ciri isim itu menunjukkan arti dengan sendirinya dan tak terikat oleh waktu. Maksudnya isim ini tidak terikat oleh waktu. Beda halnya dengan fi'il yang akan dibahas selanjutnya, itu terikat oleh waktu. Jadi untuk isim itu tidak terikat oleh waktu. Selanjutnya yang kedua itu fi'il atau kata kerja. Nah, kata kerja terbagi 3, yaitu yang pertama di sini adalah kata kerja bentuk lampau atau singkatannya KKBL. Nah, kata kerja bentuk lampau ini memiliki 11 pola. Misalnya fa'ala, fa'ala, tafa'ala, fa'ala, tafa'ala, ifta'ala, infa'ala, istaf'ala, af'ala, if'ala, fa'lala. Nah, ciri-cirinya ini diakhiri oleh salah satu huruf berikut. Nah, seperti alif, waw dengan alif, biasa itu ta, nun, ta, tuma, tum, ti, tunna, tu, na. Contohnya mungkin seperti bisa kita ambil tuh fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alta, fa'altuma, fa'alti, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, jadi kata kerja ini bentuk lampau atau bermakna ini untuk masa yang
telah lalu, masa lampau. Nah, itu. Selanjutnya untuk kata kerja bentuk sedang atau kebiasaan. Jika tanya KKBSAK, KKBSAK. Kata kerja ini memiliki 11 pola sebagai berikut, yakni yaf'alu, yufa'ilu, yatafa'alu, yufa'ilu, yatafa'alu, yafta'ilu, yanfa'ilu, yastaf'ilu, yuf'ilu, yaf'alu, yufa'lilu. Nah, kata kerja ini bermaknanya sedang atau kebiasaan. Nah, kita bisa juga kita kenali untuk yang kedua ini dengan fi'il mudhari sebutannya. Untuk yang pertama tadi kata kerja bentuk amar itu bisa juga kita ketahui dengan namanya fi'il madhi. Oke, selanjutnya kita masuk kata kerja bentuk perintah. Nah, KKBV. Kata kerja ini memiliki pola sebagai berikut. Pola atau bentuk kalimatnya seperti ini: if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Nah, untuk kata kerja yang ketiga ini bentuknya itu adalah perintah, atau bisa juga kita kenali dengan fi'il amar yang bermakna perintah. Jadi maknanya itu fi'il ini suruhan atau perintah. Tadi seperti polanya if'al, ini yang bermakna perbuatlah olehmu, misalnya itu diantaranya. Selanjutnya kita masuk ke huruf. Kata yang tidak bisa dipahami maknanya kalau tidak disambungkan dengan yang lain. Nah, jadi huruf ini harus ada gandengannya atau kata yang setelahnya, atau harus ada kata di setelah huruf itu agar bisa bermakna itu huruf. Nah, di sini juga huruf terbagi menjadi dua, yaitu satu huruf pembentuk kata. Huruf pembentuk kata adalah huruf yang jika digabungkan dapat membentuk kata. Seperti kata ahmada yang terbentuk dari 4 huruf, yaitu a, alif, hamzah, ha, mim, dal. Nah, jadi kan itu pembentuk kata itu yang terdiri dari 4 huruf. Jadi kata ahmada itu yang terdiri dari 4 huruf. Selanjutnya huruf bermakna. Nah, huruf bermakna adalah setiap kata yang bermakna, bukan kata kerja dan bukan kata benda. Huruf bermakna tidak mengalami perubahan bentuk seperti yang sering kita temukan dalam satu kalimat. Satu huruf memiliki berbagai pengertian tergantung posisi huruf tersebut dalam struktur kalimat. Jadi ini hurufnya itu yang memiliki makna. Misal yang biasa kita sering temui itu wa, itu bisa maknanya dan. Terus la, itu bisa maknanya tidak. Terus ma, itu bisa maknanya apa atau sesuatu. Selanjutnya tahapan yang kedua ini, kita masuk tahapan kedua untuk dalam proses menerjemah metode Gaga itu menguasai kata-kata tak berubah yang tidak berakar seperti huruf bermakna, kata ganti, kata penghubung, dan kata tunjuk. Nah, ini kita akan bahas satu persatu di sini. Satu, huruf bermakna. Huruf bermakna adalah kata yang bermakna, bukan kata kerja dan kata benda, seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Tadi kan sudah kita membahas tentang huruf bermakna, yakni huruf bermakna itu adalah kata yang bermakna, dia bukan kata kerja, bukan pula kata benda. Jadi dia itu huruf yang contohnya tadi kita misal seperti wa yang bermakna dan, la itu tidak, ma apa, dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Selanjutnya kata ganti. Dalam bahasa Arab, kata ganti disebut isim dhamir yang artinya nama yang tersimpan di hati. Disebut isim dhamir karena pelakunya tidak disebutkan namanya, tetapi tersembunyi di balik kata ganti itu atau di dalam hati orang yang menyebutkannya atau tersembunyi pada kata kerja. Di antara contoh kata ganti atau isim dhamir ini seperti misalnya kita ambil dari huwa. Huwa itu yang bermakna dia seorang laki-laki. Nah, biasanya kan itu suatu tersembunyi dalam, ada juga yang tersembunyi di dalam fi'il. Misal kita ambil contoh fi'il madi yang mana itu fa'ala. Nah, di dalam fa'ala itu ada terdapat isim dhamir, yaitu isim dhamir huwa yang bermakna dia seorang laki-laki. Jadi misal kita maknakan
telah memperbuat dia seorang laki-laki. Nah, itu dia yang lebih makna dari fa'ala. Di sana ada isim dhamir huwa, begitu. Selanjutnya kata penghubung bermakna yang. Nah, kata penghubung bermakna yang dalam bahasa Arab disebut dengan isim mausul. Kata ini sering sekali dijumpai dalam bahasa Al-Quran. Disebut isim mausul karena isim ini tidak sempurna, artinya jika tidak dihubungkan dengan kata lainnya. Nah, jadi di sini kita pembahasan itu yang bermakna yang. Ini contohnya seperti misalnya alladzi, alladzina, allati. Nah, begitu. Yang tadi kan ini harus ada penghubungnya agar sempurna itu isim mausulnya atau kata penghubung bermakna yang. Misalnya alladzina ya'lamuna. Nah, itu bermakna orang-orang yang mengetahui mereka. Nah, itu jadi ada pasangan atau sambung atau hubungannya disebut di setelah kalimat isim mausul. Selanjutnya yakni kata tunjuk. Kata tunjuk adalah kata yang berfungsi untuk menunjukkan seseorang atau hewan tertentu atau sesuatu yang telah diketahui. Nah, jadi kata tunjuk itu kan untuk menunjukkan seseorang atau hewan tertentu atau sesuatu yang telah diketahui. Baiklah, selanjutnya pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, terima kasih dulu atas perhatiannya. Baiklah, mari kita simak pembahasan selanjutnya dari teman saya. Kemudian saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai proses menerjemah metode Granada yang bagian ketiga, yaitu dengan cara mencari akar kata. Nah, contohnya kata wal yatalattaf terdiri dari 8 huruf, berarti harus dikurangi 5 huruf. Cara menguranginya dengan melihat awalan, akhiran, dan sisipan. Ternyata huruf pertama tersebut sebagai awalan dan tasydid sebagai sisipan, sehingga akar katanya adalah latofa. Kemudian yang kedua dengan mencari pola aktif dan pasif. Dan yang ketiga yaitu huruf penyakit atau ilat. Huruf penyakit atau ilat ini ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Dan proses menerjemah metode Granada yang keempat atau yang terakhir yaitu latihan yang istiqomah yang dibantu dengan alat-alat, misalnya seperti Kamus Arab Indonesia, terjemahan Al-Quran Departemen Agama, dan tafsir Ibnu Katsir. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan metode Granada dalam proses penerjemahan. Yang pertama yaitu kelebihannya. Beberapa kelebihan proses menerjemah metode Granada ini yaitu: 1. Dapat diajarkan menggunakan standar pengajaran Indonesia. Yang kedua, training of trainernya cukup 3 jam dan yang penting tidak buta teknologi atau gaptek. Yang ketiga, dapat diajarkan dalam waktu singkat, yaitu 8 jam, dan yang terakhir tidak membuat orang takut belajar. Kemudian kekurangan dari proses menerjemah metode Granada ini yaitu: 1. Sulitnya menemukan padanan kata yang tepat agar makna yang terkandung dalam bahasa sumber Al-Quran dapat disepadankan ke dalam bahasa sasaran atau bahasa Indonesia. Terlebih, bahasa yang terkandung dalam Al-Quran memiliki makna yang tinggi. Dan yang kedua yaitu metode ini hanya dapat digunakan untuk menerjemah Al-Quran atau teks bahasa Arab yang berharokat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah menyaksikan beberapa penjelasan dari kawan-kawan sekalian terkait metode Granada. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan orang banyak.